Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa bertemu secara virtual ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih di bab yang sama, yaitu tentang ketenaga kerjaan ya. Nah, ketenaga kerjaan kemarin kita sudah belajar minggu lalu tentang pengupahan ya, baik itu pengertiannya, teori-teorinya, terus sistem upah itu jenis-jenisnya seperti apa saja ya. Itu sudah kita pelajari di minggu lalu, dan hari ini kita akan mempelajari tentang pengangguran ya. Pengangguran sendiri pengertiannya secara ringkasnya adalah kondisi di mana orang tidak dapat bekerja karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan gitu ya. Jadi ada orang yang mau bekerja tapi tidak ada lapangan pekerjaannya ya. Itu adalah pengangguran ya. Angka pengangguran itu naik karena penyerapan tenaga kerja rendah. Di sisi lain, angkatan kerja itu terus bertambah gitu ya. Jadi lapangan pekerjaan untuk menyerap tenaga kerja itu sedikit, sementara orang-orang angkatan pekerja itu semakin bertambah jumlahnya ya. Secara garis besar, pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali ya, yang pertama. Yang kedua, yang sedang mencari pekerjaan. Yang ketiga, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak ya. Itu adalah orang-orang yang disebut dengan pengangguran. Jadi tadi orang yang tidak bekerja, orang yang sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang layak gitu ya. Itu adalah orang-orang yang disebut dengan pengangguran. Jadi orang yang menganggur itu tidak hanya orang yang tidak bekerja sama sekali, tapi bisa jadi orang yang misalnya bekerja tidak sesuai dengan bidangnya, terus dia kepengen mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya gitu ya. Sambil menunggu pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya itu dia bekerja di tempat yang tidak sesuai gitu dengan bidangnya. Itu juga termasuk pengangguran gitu. Atau orang yang bekerjanya kurang dari 2 hari selama 1 minggu. Itu juga disebut dengan pengangguran gitu ya. Kemudian ada penyebab-penyebab dari pengangguran. Yang pertama, penduduk relatif banyak. Ya, penduduknya banyak, lapangan pekerjaannya sedikit. Kemudian yang kedua adalah angkatan kerja tidak memenuhi syarat gitu ya. Orang-orang yang membutuhkan pekerjaan itu tidak dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh dunia kerja gitu ya. Yang ketiga, teknologi modern itu semakin modern dan belum terimbangi oleh kemampuan angkatan kerja, ini menyebabkan terjadinya pengangguran. Kemudian pengusaha yang selalu mengejar keuntungan gitu ya. Pengusaha yang selalu mengejar keuntungan dengan cara melakukan penghematan seperti penerapan teknologi ya. Karena dia menggunakan teknologi, akhirnya penyerapan tenaga kerjanya berkurang. Ini juga bisa menyebabkan pengangguran. Selanjutnya adalah ketidakstabilan perekonomian, politik, dan keamanan negara. Terakhir, adanya lapangan pekerjaan yang dipengaruhi oleh musim gitu ya. Adanya lapangan pekerjaan yang dipengaruhi oleh musim. Misalnya nih, kayak ketika kita menanam padi gitu ya, kan nggak sepanjang tahun gitu ya. Kita pasti akan menunggu, setelah menanam, kita harus menunggu prosesnya tumbuh gitu ya. Kemudian menyemai, kemudian prosesnya dia bertumbuh, kemudian baru bisa kita panen. Inilah yang disebut dengan musim gitu ya. Selanjutnya, jenis-jenis dari pengangguran. Jenis-jenis pengangguran ini ada dibagi menjadi 2 ya, menurut faktor penyebabnya dan menurut ciri-cirinya. Menurut faktor penyebab ada pengangguran siklikal. Nah, pengangguran siklikal ini adalah pengangguran yang terjadi akibat siklus gelombang konjungtor atau perubahan naik turunnya kondisi ekonomi. Misalnya ketika terjadi krisis moneter, banyak PHK terjadi di mana-mana, ini termasuk jenis pengangguran siklikal yang dipengaruhi oleh keadaan ekonomi gitu ya. Yang kedua adalah
pengangguran yang disebabkan oleh teknologi ya. Jadi pengangguran teknologi ini merupakan pengangguran akibat perubahan teknologi, misalnya penggantian tenaga manusia dengan mesin atau robot dan petugas bank misalnya diganti dengan mesin ATM gitu. Yang ketiga adalah pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran karena perubahan struktur ekonomi dan orang ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang ya. Misalnya perubahan dari struktur agraris menjadi industri ya. Yang tadinya orang-orang bertani berubah menjadi buruh misalnya ya, karyawan-karyawan di perusahaan gitu ya. Kemudian lahan-lahan pertanian yang tadinya digunakan untuk bertani berubah menjadi lahan-lahan pabrik gitu ya. Selanjutnya adalah pengangguran friksional. Pengangguran friksional itu adalah pengangguran yang terjadi sementara waktu. Misalnya menganggur sementara menunggu panggilan kerja, menganggur sementara karena mogok menuntut kenaikan gaji misalnya ya, dan menganggur sementara karena belum ada order pekerjaan ya. Itu adalah jenis-jenis pengangguran yang berdasarkan faktor penyebab. Kemudian berdasarkan ciri-ciri ya, ada terbuka, terselubung, musiman, dan setengah menganggur. Berdasarkan ciri-ciri pengangguran terbuka itu adalah pengangguran atau tenaga kerja yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan ya. Jadi pengangguran terbuka ini adalah orang-orang yang benar-benar tidak punya pekerjaan gitu. Misalnya angkatan kerja yang sudah berusaha mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkan pekerjaan gitu ya. Ada pula yang menganggur karena terpaksa, disebut juga sebagai pengangguran terpaksa atau pengangguran yang tidak dikehendaki. Misalnya seseorang menganggur karena kekurangan yang ada pada tubuhnya gitu. Selanjutnya adalah pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi lebih banyak daripada yang sebenarnya diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan. Contohnya pelayan restoran yang lebih banyak daripada yang diperlukan gitu. Keluarga petani dengan anggota keluarga yang besar yang mengerjakan luas tanah yang sempit gitu ya. Ini adalah pengangguran terselubung. Atau seseorang yang melakukan pekerjaan tetapi tidak sesuai dengan keinginannya atau tidak sebadan dengan kemampuannya. Ini disebut dengan pengangguran terselubung. Selanjutnya adalah pengangguran musiman. Pengangguran musiman ini adalah pengangguran akibat perubahan musim atau kegagalan musim. Misalnya petani menganggur menunggu musim panen atau menganggur karena gagal panen, paceklik gitu ya. Selanjutnya adalah pengangguran setengah menganggur. Setengah menganggur di negara-negara berkembang, migrasi dari desa ke kota sangat pesat ya. Akibatnya tidak semua orang yang pindah ke kota memperoleh pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan gitu. Sebagian terpaksa jadi pengangguran sepenuh waktu. Selain itu ada pula yang tidak menganggur tetapi tidak bekerja penuh waktu atau setengah menganggur gitu. Kita lanjut ke dampak cara-cara mengatasinya ya, cara-cara mengatasi pengangguran ini. Jadi ada cara-cara mengatasi pengangguran itu banyak sekali ya. Yang pertama ada langkah-langkah pemerintah ya, memperluas lapangan pekerjaan gitu ya, mengurangi urbanisasi. Mengurangi urbanisasi ini contohnya maksudnya adalah mengurangi perpindahan orang-orang dari desa ke kota gitu ya. Yang ketiga adalah penggunaan teknologi yang tepat gitu ya, sehingga tidak semua tenaga kerja itu tergantikan oleh teknologi. Memperbaiki mutu pendidikan gitu, pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan penyediaan informasi. Selanjutnya adalah dampak ya. Dampak dari pengangguran itu sendiri ya. Dampak pengangguran dari bidang ekonomi ya. Yang pertama daya beli turun. Kenapa daya beli turun? Karena ketika ada pengangguran, seorang pengangguran itu tidak memiliki uang ya, karena dia tidak bekerja, tidak punya penghasilan. Akhirnya kemampuan dia untuk berbelanja, kemudian kemampuan daya belinya itu akan turun gitu ya. Mengakibatkan apa? Banyak sekali ekonomi menjadi melemah. Kemudian yang kedua menghambat investasi. Yang ketiga PDB-nya turun gitu. Produk domestik brutonya turun gitu. Kemudian dari segi sosial,
perasaan minder ya, yang jelas seorang pengangguran pasti akan merasakan minder atau malu. Yang kedua, meningkatnya angka kriminalitas gitu ya. Yang ketiga, munculnya pengamen, pengemis, dan anak jalanan. Yang ketiga, dari segi pembangunan ekonomi nasional itu dapat menurunkan produktivitas serta pendapatan real per kapita. Jadi pendapatan per kapitanya bisa turun, produktivitas suatu negara bisa turun ya. Jadi inilah pembelajaran kita hari ini tentang pengangguran. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.